Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Saya ucapkan salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua dimanapun berada, terkhusus untuk dosen kita semua, Ibu Resti Amalia, Eskom, Mkom. Di sini saya akan memberikan pembahasan mata kuliah Aljabar Linear dan Matrix. Namun sebelum masuk ke pembahasan, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alif Fajriansyah Deza Garcia Hartono. Saya mahasiswa semester 3 Program Studi Teknik Informatika Universitas Pamulang. Saya akan mempresentasikan mata kuliah Aljabar Linear dan Matrix untuk memenuhi kebutuhan dari ujian tengah semester. Saya akan memberikan 3 pembahasan. Yang pertama ada pengertian matriks, yang kedua ada jenis-jenis matriks, dan yang ketiga ada sifat-sifat matriks. Materi 1. Pengertian matriks. Pengertian matriks. Matriks adalah kumpulan dari beberapa nilai yang memiliki baris dan kolom, di mana susunan horizontal disebut dengan baris, sedangkan susunan vertikal disebut dengan kolom. Bentuk umum dari sebuah matriks adalah sebagai berikut. Susunan horizontal disebut dengan baris, seperti pada gambar di bawah ini. Dan susunan yang membentuk vertikal disebut kolom adalah seperti ini. Dan AXY adalah sebuah nilai dari matriks yang terletak pada baris ke X dan kolom ke Y di sini. Di mana nama sebuah matriks dapat ditulis dengan menggunakan huruf besar seperti A, B, dan C, dan juga sebagainya. Sedangkan unsur suatu matriks dengan huruf kecil sesuai letak elemennya seperti A, B, C, dan seterusnya. Materi kedua, jenis-jenis matriks. Jenis-jenis matriks. 1. Matriks baris. Matriks baris merupakan sebuah matriks yang hanya memiliki satu baris saja atau tidak lebih dari satu baris. Contoh pada gambar di bawah ini. Matriks P terdiri dari 3 elemen dan terdapat satu baris saja. Matriks Q juga serupa dan matriks R pun juga serupa. Nomor 2, matriks kolom. Matriks kolom adalah matriks yang hanya memiliki satu kolom dengan beberapa baris. Pada prinsipnya sama dengan matriks baris yang sudah dijelaskan sebelumnya. Contoh pada gambar. Matriks P terdapat satu kolom saja dan diisi dengan 3 elemen. Matriks Q berdiri dengan satu kolom dan diisi dengan 4 elemen. Matriks R berdiri dengan satu kolom terdiri dengan 2 elemen. Tiga, matriks 0. Matriks 0 adalah matriks yang bernilai 0 di semua elemennya. Seperti pada contoh gambar di bawah ini. Dari kedua kolom, setiap elemen dari matriksnya hanya bernilai 0. 4. Matriks persegi. Matriks persegi merupakan matriks yang memiliki jumlah baris yang sama dengan kolomnya
seperti matriks ordo 2 kali 2, 3 kali 3, dan seterusnya. Contoh seperti pada gambar. Matriks P terdapat 3 kolom dan 3 baris, namun tetap berbentuk persegi. Matriks Q terdapat 2 kolom dan 2 baris, membentuk persegi. Matriks R terdapat 4 kolom dan 4 baris, membentuk persegi. Yang kelima, matriks segitiga atas. Matriks segitiga atas merupakan bentuk matriks persegi yang elemen di bawah diagonal utamanya bernilai 0 sehingga seolah-olah berbentuk segitiga. Perhatikan contoh di bawah ini. Dalam kolom matriks P terdapat elemen 0, diagonal 0 di bawah, sehingga diagonal elemen yang atas membentuk segitiga. Nomor 6. Matriks segitiga bawah. Matriks segitiga bawah ini kurang lebih sama dengan matriks segitiga atas. Namun yang membedakan adalah elemen di atas diagonal utamanya bernilai 0. Jadi elemen utama diagonal 0-nya berada di atas sehingga membentuk segitiga ke bawah untuk elemen lainnya. 7. Matriks diagonal merupakan matriks persegi yang semua elemennya bernilai 0 kecuali diagonal utamanya. Seperti pada contoh gambar di bawah ini. Semua elemen bernilai 0 namun diagonal utamanya membentuk diagonal. Angka 1, 3, dan min 2. Nomor 8. Matriks identitas merupakan matriks diagonal yang setiap elemen diagonal utamanya bernilai 1. Perhatikan contoh berikut. Dari dua kolom contoh ini terdapat nilai 1 bentuk diagonal. Inilah yang disebut matriks identitas. Elemen diagonal utamanya bernilai angka 1. Contoh kedua pun sama. Materi ketiga, sifat-sifat matriks. Selain jenis matriks, adapun sifat-sifat matriks berlaku pada saat matriks dioperasikan dengan matriks lain. Adapun sifat-sifatnya adalah sebagai berikut. 1. Sifat penjumlahan matriks. Penjumlahan hanya berlaku pada matriks yang memiliki ordo sama. Jika ordo antar matriksnya berbeda, maka tidak bisa dilakukan penjumlahan. Misalnya, penjumlahan antar matriks ordo 2 kali 2, antar matriks 3 kali 3, dan seterusnya. Penjumlahan ini memenuhi sifat-sifat sebagai berikut. 1. Sifat komutatif, yaitu sifat yang memenuhi A plus B sama dengan B plus A. 2. Sifat asosiatif, yaitu sifat yang memenuhi A plus B plus C sama dengan A plus B plus C. 3. Sifat matriks 0, yaitu sifat yang memenuhi A plus 0 sama dengan A. Sifat yang kedua, yaitu sifat pengurangan matriks. Sama seperti penjumlahan, pengurangan hanya berlaku untuk matriks berordo sama. Namun, sifat-sifat penjumlahan tidak berlaku pada pengurangan. Kecuali sifat pengurangan dengan matriks 0, yaitu A min 0 sama dengan A. Sifat yang ketiga, yaitu sifat perkalian matriks.
Perkalian antara dua matriks bisa dilakukan jika jumlah kolom matriks pertama sama dengan jumlah baris matriks kedua. Misalnya, matriks ordo 2 kali 2 bisa dikalikan dengan ordo 3 kali 2. Matriks ordo 3 kali 1 bisa dikalikan ordo 1 kali 3, dan seterusnya. Ketentuan ini tidak bisa dibalik. Pada perkalian matriks, berlaku sifat-sifat sebagai berikut. 1. Sifat asosiatif, yaitu A kali B kali C sama dengan A dikali B dikali C. Yang kedua, sifat distributif, yaitu A dikali B plus C sama dengan A dikali B plus A kali C. Yang ketiga, perkalian dengan matriks 0 akan menghasilkan matriks 0, yaitu A dikali 0 sama dengan 0. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari 3 materi tersebut. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan dapat kita mempelajarinya sehingga kita dapat memahami terus apa itu aljabar linear. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.